Halo, saya Daru Harjanto. Selama lebih dari 25 tahun mendedikasikan hidup saya untuk mendampingi para lansia, saya telah menyaksikan sendiri betapa kesehatan adalah harta yang paling tidak ternilai di masa tua. Tubuh kita di usia senja ini bukanlah sekedar raga yang menua, melainkan sebuah amanah besar yang harus kita jaga dengan penuh rasa syukur agar kita tetap bisa memeluk cucu dan berkumpul bersama keluarga tanpa rasa sakit yang membebani. Menjaga kesehatan di usia ini bukan lagi tentang penampilan, melainkan tentang menjaga kemandirian dan martabat kita sebagai orang tua agar tidak menjadi beban bagi anak cucu yang kita cintai. Namun, saya seringkali melihat raut wajah penuh kebingungan dan rasa kecewa dari bapak dan ibu yang datang berkonsultasi kepada saya. Banyak yang bercerita dengan nada putus asa, merasa sudah berjuang mati-matian menghindari nasi putih selama berhari-hari, namun angka di alat tes gula darah tetap saja menunjukkan hasil yang tinggi dan mengkhawatirkan. Fenomena ini seringkali menimbulkan rasa takut dan membuat banyak orang merasa usahanya sia-sia. Padahal ada alasan-alasan yang sangat logis dan sederhana di balik mengapa angka tersebut tidak kunjung turun meski piring makan Anda sudah bersih dari nasi. Hari ini, saya ingin mengajak Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita, tanpa perlu bingung dengan bahasa laboratorium yang rumit. Saya akan menjelaskan dengan cara yang paling mudah dimengerti, agar Anda tidak lagi melangkah dalam kegelapan dan bisa mengambil tindakan yang tepat untuk mengontrol gula darah Anda kembali. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang sangat penting ini, saya ingin menyapa Anda semua yang memiliki semangat untuk sehat. Dari kota mana Anda sedang menonton video ini? Silahkan tuliskan asal kota Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal. Banyak dari Anda yang datang menemui saya dengan raut wajah lesu, menyimpar beban pikiran yang terlihat jelas dari sorot matanya yang lelah. Anda bercerita dengan nada suara yang bergetar, merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, terutama perjuangan berat untuk berhenti menyentuh nasi putih sama sekali selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ada rasa kecewa yang mendalam ketika Anda melihat angka di alat tes gula darah tetap bertengger tinggi. Seolah semua pengorbanan dan rasa lapar yang Anda tahan selama ini tidak membuahkan hasil apapun bagi kesehatan tubuh Anda. Kekecewaan ini seringkali berubah menjadi keputusasaan, membuat Anda merasa bahwa tubuh Anda sudah tidak lagi bisa bekerja sama, atau bahkan menganggap penyakit ini tidak mungkin bisa dikendalikan. Saya sangat memahami perasaan itu. Rasanya seperti sedang berjalan di jalan buntu tanpa ada petunjuk arah yang jelas. Anda sudah menjauhi nasi yang selama ini dianggap sebagai musuh utama, namun angka gula darah tersebut seolah mengejek usaha Anda dengan tetap berada di zona merah yang mengkhawatirkan setiap kali Anda melakukan pengecekan di pagi hari. Hari ini, saya ingin mengupas tuntas sebuah rahasia besar yang seringkali terlewatkan dalam diskusi kesehatan sehari-hari. Sebuah kebenaran medis yang mungkin belum pernah dijelaskan secara gamblang oleh dokter Anda sebelumnya. Kita harus berani melihat melampaui piring nasi kita, karena tubuh manusia adalah mesin yang sangat kompleks yang tidak hanya bekerja berdasarkan satu jenis makanan saja. Saya akan membongkar paradoks ini dan menunjukkan kepada Anda faktor-faktor tersembunyi apa saja yang sebenarnya menjadi dalang di balik tetap tingginya gula darah Anda, agar Anda tidak lagi merasa berjuang sendirian tanpa hasil. Mari kita mulai dengan menelusuri musuh yang seringkali tidak terlihat, namun dampaknya sangat nyata bagi tubuh Anda. Kita seringkali terlalu terpaku pada nasi sebagai satu-satunya biang keladi, sehingga tanpa sadar kita membiarkan pintu belakang terbuka lebar bagi pencuri tersembunyi masuk ke dalam sistem tubuh. Banyak dari bapak dan ibu yang sudah sangat disiplin dalam makan, namun tetap memanjakan diri dengan segelas teh manis hangat di pagi hari, kopi sachet yang praktis, atau bahkan jus buah kemasan yang labelnya terlihat sangat menyehatkan. Padahal, di balik kemasan yang menarik itu, terdapat kandungan gula cair dalam jumlah besar yang siap menyerbu aliran darah Anda tanpa peringatan. Hal yang perlu Anda pahami adalah bahwa gula dalam bentuk cair jauh lebih berbahaya dan licik dibandingkan gula dalam makanan padat seperti nasi. Ketika Anda meminum sesuatu yang manis, gula tersebut tidak perlu melalui proses pencernaan yang panjang. Dia akan langsung diserap oleh dinding usus dan masuk ke pembuluh darah secepat kilat. Ini ibarat banjir bandang yang tiba-tiba meluap, membuat sistem pengatur gula dalam tubuh Anda kewalahan dan akhirnya gagal menekan angka gula darah ke batas normal.
Inilah alasan mengapa meskipun piring Anda bersih dari nasi, aliran darah Anda tetap dibanjiri oleh energi berlebih yang tidak sempat diolah oleh tubuh. Saya ingin Anda mulai menjadi detektif bagi kesehatan Anda sendiri dengan memeriksa kembali setiap apa yang Anda teguk setiap harinya. Jangan terkecoh dengan kata-kata seperti alami atau tanpa pemanis buatan jika pada kenyataannya rasa minuman tersebut masih sangat manis di lidah. Gula cair ini adalah salah satu penyebab utama mengapa mesin tubuh kita tetap bekerja berat meskipun kita merasa sudah berhemat makanan. Dengan menyadari dan menghentikan kebiasaan minum yang manis-manis ini, Anda sebenarnya sudah menutup celah terbesar yang selama ini membuat perjuangan Anda menghindari nasi terasa sia-sia. Satu lagi jebakan yang seringkali tidak disadari adalah ketika Anda memutuskan untuk berhenti makan nasi, namun kemudian mencari pelarian pada makanan lain yang Anda anggap lebih aman. Seringkali, saya menemukan bapak dan ibu mengganti nasi putih dengan roti, mie, bihun, atau umbi-umbian seperti singkong dan kentang dalam porsi yang justru lebih besar. Anda mungkin merasa sudah melakukan perubahan besar, namun di mata tubuh Anda, semua makanan tersebut tetap dianggap sebagai sumber tenaga yang akan dipecah menjadi unit-unit gula yang sama. Ini ibarat Anda menutup pintu depan rumah rapat-rapat agar tamu tak diundang tidak masuk, namun Anda justru membiarkan jendela-jendela samping terbuka lebar-lebar. Penting untuk dipahami bahwa tubuh kita tidak membeda-bedakan apakah rasa manis itu datang dari nasi atau dari sepotong roti gandum sekalipun. Begitu makanan berbahan dasar tepung atau pati ini masuk ke dalam perut, sistem pencernaan kita akan bekerja keras mengubahnya menjadi aliran energi yang sama persis dengan yang dihasilkan oleh nasi. Jika Anda makan mie instan atau roti dalam jumlah banyak sebagai pengganti nasi, maka jumlah gula yang masuk ke pembuluh darah Anda tetap akan melonjak tinggi. Perjuangan Anda menghindari nasi akhirnya menjadi sia-sia karena Anda hanya memindahkan masalah dari satu jenis makanan ke jenis makanan lainnya tanpa benar-benar mengurangi beban kerja tubuh. Saya ingin Anda lebih waspada dan bijak dalam memilih alternatif makanan. Jangan sampai Anda terjebak dalam rasa aman yang palsu, merasa sudah sehat karena tidak makan nasi, padahal piring Anda masih dipenuhi oleh makanan olahan tepung yang dampaknya jauh lebih berat bagi tubuh. Ingatlah bahwa tujuan kita bukan sekedar mengganti nama makanan, melainkan mengontrol total asupan energi agar tidak membebani sistem metabolisme kita yang sudah mulai melambat di usia senja. Dengan memahami bahwa pengganti nasi pun bisa menjadi sumber gula, Anda akan lebih berhati-hati dalam mengatur porsi makan demi angka gula darah yang lebih stabil dan sehat. Ada satu faktor yang seringkali dianggap remeh, namun memiliki kekuatan luar biasa untuk mengacaukan angka gula darah Anda, yaitu kondisi pikiran dan kualitas istirahat Anda. Saya sering mendapati pasien yang sudah sangat disiplin menjaga makan, namun mereka hidup dalam kecemasan yang terus-menerus atau kurang tidur di malam hari. Anda harus tahu bahwa saat kita merasa stres, gelisah, atau tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup, otak akan mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh tubuh. Sebagai respon, tubuh kita secara otomatis mengeluarkan cadangan energi dari hati ke dalam aliran darah untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman tersebut, meski ancaman itu sebenarnya hanya ada dalam pikiran kita. Inilah alasan medis mengapa meski mulut Anda sama sekali tidak makan nasi, gula darah Anda bisa tetap melonjak tinggi di pagi hari. Bayangkan tubuh Anda memiliki tangki cadangan gula yang dikontrol oleh tombol darurat bernama hormon stres. Saat Anda terjaga di malam hari karena sulit tidur atau pikiran sedang kalut, tombol darurat ini akan tertekan dan secara terus-menerus membanjiri pembuluh darah Anda dengan gula cadangan tersebut. Jadi, bukan piring makan Anda yang bersalah kali ini, melainkan sistem alarm tubuh Anda yang bekerja terlalu keras akibat ketenangan batin yang terganggu. Oleh karena itu, saya selalu menekankan kepada bapak dan ibu bahwa mengelola emosi dan menjaga waktu tidur adalah obat yang sama pentingnya dengan menjaga pola makan. Jangan biarkan kekhawatiran tentang hari esok atau rasa cemas yang berlebihan merusak kesehatan fisik Anda dari dalam. Ketenangan pikiran adalah kunci agar sistem pengatur gula dalam tubuh bisa kembali bekerja dengan stabil. Dengan mengistirahatkan pikiran dan tubuh secara benar, Anda sebenarnya sedang membantu tubuh Anda untuk berhenti memproduksi gula darah berlebih secara mandiri, sehingga perjuangan Anda menjauhi nasi akhirnya bisa membuahkan hasil yang terlihat nyata. Saya sangat menyadari bahwa setiap dari Anda memiliki kondisi tubuh yang unik dan tantangan kesehatan yang berbeda-beda. Sehingga penjelasan umum saja seringkali tidak cukup untuk menjawab kegelisahan hati Anda secara pribadi. Itulah sebabnya, saya ingin mendengar langsung apa yang sedang Bapak dan Ibu rasakan saat ini,
agar kita bisa saling berbagi dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Saya sangat menghargai jika Anda bersedia menuliskan keluhan kesehatan atau gejala yang paling sering Anda rasakan di kolom komentar di bawah ini. Dengan berbagi cerita, Anda tidak hanya membantu saya memahami kondisi Anda, tetapi juga memberikan penguatan bagi sesama rekan lansia yang mungkin merasakan hal yang sama. Interaksi ini sangat penting, karena seringkali apa yang kita anggap sebagai gejala biasa, sebenarnya adalah sinyal penting yang sedang dikirimkan oleh tubuh kita. Jangan ragu untuk terbuka, karena di ruang diskusi ini, kita semua adalah keluarga yang memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menikmati masa tua dengan sehat dan bahagia. Setiap komentar yang Anda tuliskan akan menjadi bahan pertimbangan bagi saya untuk memberikan saran atau membahas topik yang lebih mendalam di kesempatan berikutnya, sehingga kita bisa bersama-sama mencari solusi yang paling tepat bagi kesehatan Bapak dan Ibu sekalian. Selain itu, saya ingin meminta Anda untuk tetap fokus dan pastikan Anda menonton video ini sampai detik terakhir, karena apa yang akan saya sampaikan setelah ini adalah kunci utama yang seringkali menjadi penyebab paling fatal namun diabaikan oleh banyak orang. Informasi di bagian akhir nanti akan menyatukan semua potongan teka-teki tentang mengapa gula darah Anda tetap tinggi. Dan saya tidak ingin Anda melewatkan satu bagian pun yang bisa menjadi titik balik kesehatan Anda. Tetaplah bersama saya, karena pemahaman yang utuh adalah langkah pertama menuju pemulihan yang nyata bagi tubuh kita di usia senja ini. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa heran, mengapa saat baru bangun tidur dan belum menyentuh makanan apapun, angka gula darah Anda justru berada di titik tertinggi? Banyak pasien saya merasa frustrasi dan mengira alat tes mereka rusak karena hasil yang tidak masuk akal ini. Namun, secara medis, ada sebuah proses alami yang terjadi di dalam tubuh kita setiap pagi yang sering saya sebut sebagai persiapan tenaga fajar. Saat matahari akan terbit, tubuh kita secara otomatis melepaskan cadangan gula ke dalam darah sebagai bahan bakar agar kita memiliki energi untuk memulai aktivitas setelah semalaman beristirahat. Masalahnya, pada tubuh kita yang sudah memasuki usia senja, sistem kontrol atau pintu penutup gula tersebut seringkali tidak lagi bekerja dengan sigap. Seharusnya, setelah energi dilepaskan, tubuh segera menyerapnya kembali agar kadarnya tetap stabil. Namun, karena faktor usia dan penurunan fungsi organ, gula yang sudah terlanjur tumpah ke aliran darah tadi dibiarkan mengalir begitu saja, tanpa ada yang mengaturnya. Itulah sebabnya, meskipun Anda sedang berpuasa atau sudah sangat disiplin tidak makan nasi semalaman, hasil tes di pagi hari tetap menunjukkan angka yang tinggi dan berwarna merah. Saya ingin Anda memahami bahwa lonjakan di pagi hari ini bukanlah sebuah kegagalan total dari diet yang Anda jalani, melainkan tanda bahwa tubuh Anda membutuhkan bantuan lebih untuk mengelola ritme alaminya. Fenomena ini membuktikan bahwa gula darah bukan hanya soal apa yang masuk ke mulut, tapi bagaimana tubuh kita mengelola cadangan energinya sendiri saat kita sedang terlelap. Dengan memahami cara kerja tubuh di waktu fajar ini, Anda tidak perlu lagi merasa berkecil hati setiap kali melihat angka di alat tes. Karena kini Anda tahu bahwa ada faktor internal yang memang perlu kita tangani dengan cara yang lebih tepat dan terukur. Mari kita bahas satu bagian tubuh yang seringkali terlupakan dalam urusan gula darah, yaitu otot-otot kita. Seiring bertambahnya usia, secara alami tubuh kita cenderung kehilangan massa otot jika tidak dijaga dengan aktivitas fisik yang tepat. Anda perlu membayangkan otot sebagai sebuah spons raksasa, yang tugas utamanya adalah menyerap dan menyimpan gula dari aliran darah untuk dijadikan energi. Ketika otot-otot di lengan dan kaki kita mulai mengecil atau jarang digerakkan, maka spons penyerap ini pun ikut menyusut, sehingga kapasitas tubuh Anda untuk membersihkan gula dari darah menjadi sangat berkurang. Inilah jawaban mengapa meskipun Anda sudah tidak makan nasi, gula darah Anda tetap saja mengambang tinggi di dalam pembuluh darah. Gula yang masuk dari makanan lain atau dari cadangan tubuh tidak memiliki tempat untuk parkir karena spons penyerapnya sudah tidak mampu lagi menampung beban tersebut. Akibatnya, gula darah akan terus berputar-putar di aliran darah Anda tanpa ada yang menariknya keluar. Kondisi ini seringkali terjadi pada bapak dan ibu yang terlalu banyak duduk atau jarang melakukan gerakan fisik sederhana, sehingga mesin pembakar gula alami di dalam tubuh Anda seolah sedang dalam keadaan mati atau tidak berfungsi maksimal.
Oleh karena itu, saya selalu menyarankan agar Anda jangan hanya fokus pada apa yang dilarang untuk dimakan, tapi fokuslah juga pada bagaimana cara membakar apa yang sudah terlanjur ada di dalam tubuh. Gerakan ringan seperti jalan santai di pagi hari atau sekedar menggerakkan anggota tubuh di sekitar rumah sangatlah berarti untuk mengaktifkan kembali spons penyerap gula tersebut. Dengan menjaga agar otot tetap bekerja, Anda sebenarnya sedang memberikan jalan keluar bagi gula darah Anda agar tidak menumpuk sia-sia. Ingatlah, otot yang aktif adalah kunci agar perjuangan diet Anda membuahkan hasil yang nyata bagi kesehatan jangka panjang. Kini kita sampai pada bagian yang sangat krusial, yaitu mengenai peran organ hati Anda yang sering kali luput dari perhatian. Bayangkan hati sebagai sebuah gudang penyimpanan sekaligus pusat pengatur lalu lintas energi di dalam tubuh. Seringkali, masalah utama mengapa gula darah tetap tinggi bukan hanya karena apa yang Anda makan hari ini, melainkan karena kondisi gudang tersebut yang sudah terlalu penuh dengan tumpukan lemak. Ketika hati Anda tertutup oleh lemak, organ ini kehilangan kepekaannya untuk mengatur ritme gula darah. Sehingga ia terus-menerus membocorkan cadangan gula ke dalam aliran darah meskipun tubuh Anda sebenarnya tidak membutuhkannya. Kondisi hati yang berlemak ini ibarat sebuah keran air yang rusak dan terus meneteskan air ke dalam bak yang sudah penuh. Hingga akhirnya air tersebut meluap kemana-mana. Inilah alasan mengapa meskipun Bapak dan Ibu sudah sangat disiplin menjauhi nasi putih, angka pada alat tes gula darah Anda seolah tidak mau beranjak turun. Tubuh Anda sedang mengalami kebocoran internal dari gudang energi Anda sendiri. Hati yang seharusnya menjadi sahabat dalam menjaga keseimbangan justru menjadi sumber masalah karena fungsinya terganggu oleh timbunan lemak yang terkumpul selama bertahun-tahun akibat pola hidup di masa lalu. Saya ingin Anda menyadari bahwa memperbaiki gula darah berarti kita juga harus mulai membersihkan gudang ini. Kita tidak bisa hanya fokus pada apa yang masuk lewat mulut, tapi kita juga harus membantu hati agar bisa kembali bekerja secara normal dengan cara mengurangi beban lemaknya. Dengan memahami kondisi ini, Anda tidak akan lagi merasa heran mengapa angka gula darah tetap merah meski piring Anda sudah sangat sehat. Fokus kita selanjutnya adalah bagaimana cara memulihkan fungsi hati ini agar ia kembali menjadi pengatur energi yang cerdas, sehingga perjuangan Bapak dan Ibu dalam menjaga makan tidak berakhir sia-sia dan membuahkan hasil kesehatan yang optimal. Sebagai penutup, saya ingin Bapak dan Ibu memahami bahwa kunci keberhasilan dalam mengontrol gula darah bukanlah sekedar tentang apa yang Anda coret dari daftar makanan, melainkan tentang bagaimana Anda membangun harmoni di dalam seluruh sistem tubuh Anda. Tidak makan nasi hanyalah satu langkah kecil dari perjalanan besar kita menuju kesehatan yang sejati di usia senja. Keseimbangan antara pola makan yang tepat, gerakan tubuh yang konsisten untuk mengaktifkan otot, serta manajemen pikiran agar tetap tenang dan tidur yang berkualitas adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan jika Anda ingin melihat angka gula darah yang stabil dan tubuh yang kembali bertenaga. Jangan biarkan sisa masa tua Anda dihabiskan dengan rasa khawatir yang berlebihan atau rasa putus asa karena angka-angka yang tidak kunjung membaik. Dengan pemahaman yang tepat mengenai bagaimana hati bekerja, bagaimana stres memengaruhi aliran darah, dan bagaimana otot menyerap gula, Anda kini memiliki kendali penuh atas kesehatan Anda sendiri. Mari kita mulai memperbaiki kebiasaan dari hal-hal kecil yang paling memungkinkan untuk dilakukan sekarang juga. Karena setiap upaya yang Anda lakukan adalah investasi berharga agar Anda tetap bisa mandiri dan menikmati setiap momen indah bersama anak cucu tercinta tanpa hambatan kesehatan. Saya percaya, meskipun usia terus bertambah, kita tetap berhak memiliki kualitas hidup yang luar biasa dan hari esok yang lebih bermakna. Pengetahuan yang saya bagikan hari ini adalah bekal bagi Anda, agar tidak lagi melangkah dengan keraguan, namun dengan keyakinan bahwa kesehatan yang lebih baik itu sangat mungkin untuk diraih. Mari kita jaga amanah tubuh ini dengan penuh syukur dan kesabaran, demi masa depan yang lebih cerah dan bahagia. Saya, Daru Harjanto. Mari kita melangkah bersama menuju masa tua yang sehat, kuat, dan tetap bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita.